Oke, saya akan jelaskan ini sedikit. Kalau yang ini kan sudah paham, abstrak sudah paham, pendahuluan juga nanti kalau bisa ini yang mengantarkan kepada pembahasan itu memang menarik gitu ya. Jadi tadi kalau umpamanya misalnya, Pak Erus misalnya tentang, pasca atau setelah kelahiran berarti ini banyak orang yang nggak paham nih atau mungkin sebenarnya di masyarakat itu ada azan gitu, ada yang bilang azan kan hanya untuk sholat saja gitu, berarti kalimat thayyibah hadisnya itu seperti apa? Kemarin kan harus dipastikan dulu ya. Ini di pendahuluan. Nah, kita fokus di sini di, tinjauan pustaka. Jadi kita lihat isi tinjauan pustaka adalah uraian atau landasan teori ilmiah berkaitan dengan pokok bahasan, kajian, atau penelitian, gitu ya. Nah, berarti nanti bisa saja ditambahkan di tinjauan pustaka ini tentang sebenarnya, anak yang baru lahir mungkin gini, ini termasuk ini juga Pak Erus. Jadi, bener nggak sih hadis yang menyatakan bahwa kalau anak lahir itu kemudian dia menangis itu katanya apa ya, ditekan, di ini sama seton gitu ya. Kan ada tuh riwayatnya tuh, gitu. Kenapa, apa, anak itu menangis gitu kan, karena di apa namanya itu, dipijit, di apa namanya itu, ditekan gitu sama syaiton gitu. Itu hadisnya bener nggak tuh? Gitu kan. Kemudian tadi termasuk kemudian diadzankan, kemudian ditaknik gitu kan ya, sampai hari ketujuhnya itu di akikah. Ada berapa tuh sampai, 1 tahun itu ya. Nah di sini berarti landasan-landasan terkait dengan, teori-teori tadi yang disebutkan, ya baik itu yang sains, ilmu-ilmu pendidikan gitu ya, ataupun juga, istilahnya itu pengertiannya. Jadi yang paling gampang pertama adalah definisi operasional ya. Definisi operasional itu adalah, berarti sebelum kelahiran maksudnya adalah ini, ya kemudian polanya Nabi itu seperti ini ya, letakkan di, tinjauan pustaka. Ya sebenarnya di tinjauan pustaka nanti ada tambahan lagi juga literatur review. Jadi orang yang sudah menulis tentang ini terutama nanti dalam bentuk artikel itu adalah, fulan fulan fulan. Nah itu juga, boleh juga itu untuk melengkapi ya. Jadi, oh ternyata pembahasan tentang ini sudah banyak kok dibahas oleh orang gitu ya, misalnya A, B, C, misalnya ini ya, saya buka di, ini saya. Nah, saya bisa pakai Google, saya buka di sini, misalnya itu ya, saya akan, menuliskan tadi, pendidikan anak Islam, misalnya, baru lahir. Nah Nah, biar lebih gampang saya akan biasanya itu pasca. Wah, di sini ada nih ternyata nih. Pak Heru tinggal ngikutin aja kelihatan ya. Ini dari jurnal Stai Al Ma'arif Kalirejo. Kita buka ya. Nah, ini bentuknya kurang lebihnya juga seperti ini. Kita lihat. Ya, jadi polanya itu jurnal. Oh, sudah ada yang nulis nih, tapi nanti mungkin metodenya itu berbeda. Ini Slamet Riyadi, Stai Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah. Nah, ini abstraknya, ini pola abstrak itu terlalu banyak, tidak ideal, tidak bagus ya. Karena tadi maksimal itu 200 halaman. Kita lihat nih Pak nih, kelihatan. Nah, Jurnal Kajian Pendidikan Islam. Pendidikan anak pada masa pendidikan anak pada masa pasca lahir usia 0 sampai 2 tahun perspektif. Oh, ini salah nih harusnya perspektif nggak pakai gitu ya, perspektif Islam. Kita lihat. Ini abstraknya ya, abstraknya ini dia tidak ideal, abstraknya terlalu banyak gitu ya. Harusnya tadi 200 halaman, ini pendahuluan ya. Kemudian kita lihat ini pendahuluannya masih, ini pembahasannya pendidikan anak pasca lahir perspektif. Waduh ini lebih parah lagi nih, jangan-jangan mahasiswa S1 kali yang nulis ini ya. Jadi banyak banget typo ya, typing error gitu. Termasuk di kemudian hari, D-nya itu harus dipisah. Al-Quran yang lama itu A-nya itu kecil, Q-nya itu besar gitu ya. Nah ini pembahasannya ya, kemudian saya kecilkan dulu biar kelihatan. Nah ya kemudian ini ayatnya hada bayanul linnasi wa hudaw mau'izatul muttaqin, ini bicara tentang landasan teori sebenarnya ini tentang ayat Al-Qur'an ini Ali Imran 138
ya, kemudian Islam ini I-nya harusnya besar, huruf I-nya itu karena ini Al-Quran dia tidak konsisten juga dalam penulisannya. Hadis ini yang baku dia pakai S saja, hadis gitu ya. Harusnya sih pakai TS gitu. Ini ada sehat fisik nih, D-nya juga salah ya, harusnya pakai S fisik gitu ya. Kemudian kita nggak boleh meletakkan kata di, kata sambung itu di awal kalimat. Kemudian solih ini kayaknya pakai A saja, solih gitu ya. Itu nanti bisa jadi pilihan. Disinilah ini juga jadi permasalahan juga ya. Kemudian syariat pelaksanaan ini di ininya, ini dia masih pakai footnote, kita pakai body note saja. Ini pembahasannya ku anfusakum wa ahlikum ya At-Tahrim ayat 6. Kita lihat ini juga misalnya di ayat Al-Qur'an. Kalau kita pengennya ayat Al-Qur'an kemudian di bawahnya itu ada tafsir, klasik dan juga kontemporer, baru pembahasan kita sendiri gitu ya. Ini misalnya dia pakainya ini dan terjemahnya ini juga D-nya harusnya kecil. Umar Bahrudin pedoman pendidikan anak menurut Al-Quran dan As-Sunnah, D-nya harus kecil. Terjemahan dari kitab Tarbiyatul Abna wal Banat Fidoil Kitab was Sunnah, Khalid Abdurrahman Ali Al-Qawam. Ini kurang tepat sebenarnya penulisan daftar footnote-nya, tapi kita pakai body note ya. Nah, ini juga ayatnya mungkin dia belum spesifik karena dia di 21 24 itu min ayatihi yurikumul barqi khawfa wa tama'a wa yunazzilu minas samai ma'am fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqin. Ini kayaknya dia kurang spesifik ini. Ya. Kemudian ini kita bisa mengkritik nanti nih ya. Ini hadisnya tentang kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abwahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi. Tapi ayatnya dia sebenarnya terlalu umum, tidak spesifik ke ya bayinya gitu ya. Walaupun bisa juga riwayat Bukhari bisa pakai afid. Ini mungkin orangnya soleh jadi pakai o semuanya nih gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Gunakan kalau bisa sallallahu alaihi wasallam itu pakai lengkap saja, sallallahu alaihi wasallam itu pakai ikon yang kita bisa baca dalam bahasa Arab sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian ini masih bicara tentang hadisnya, pembahasannya panjang lebar. Ini wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini nggak bisa digunakan. Ini sebenarnya justru ini kan di alam arwah. Jadi dia sebenarnya konteksnya berbeda nih ya. Dia membicarakannya nih, memberikan kabar gembira, kemudian ketika anak lahir man waladalahu mauludan fa'adzana fi ini udah ada nih. Nanti boleh dinikan Peres ya tentang ini riwayatnya siapa nih, barang siapa yang anaknya baru lahir kemudian yang mengundangkan adzan di telinga kanannya dan kemudian di telinga kirinya maka anaknya akan terhindar dari Ummu Sibyan. Kita lihat di 14-nya. Ummu Sibyan itu angin yang biasa mengenai bayi dan mengakibatkan sakit. Nah, ini satu hadis ini sebenarnya udah banyak banget nih riwayatnya siapa gitu di sini nggak disebutkan ini. Dari hadis Al Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ini perlu dilihat lagi. Ini tekniknya ya, kemudian tentu saja memberi namanya itu juga penting juga. Kemudian juga ini tentang nama, kemudian tentang akikah tentu saja. Banyak banget ini. Ini ada 14 halaman. Ini tentang apa? Khomsun minal fitrah. Ya ini khitan misalnya gitu ya. Nah, khitan itu kan katanya dulu itu saya ingat kalau orang Sunda itu baru lahir gitu ya atau 7 hari gitu. Kalau orang Jawa itu udah SD baru dihitan gitu ya. Nah, ini baru ke kesimpulan. Nanti kita lihat kesimpulannya, kemudian daftar pustaka. Nah, ya minimal pakai ini boleh di-copy nih Abul Fida Ibnu Katsir, kemudian Bukhari-nya, hadisnya ya, riwayatnya, kemudian ada Sahihul Bukhari, kemudian Muslim bin Hajjaj ya Sahihul Muslim. Ini referensi dari untuk yang sifatnya penulisan ilmiah. Oke. Jelas ya. Nanti yang lain juga sama. Pak Udin ini sampai ngantuk-ngantuk nih. Berarti udah habis waktunya 40. Ya,